Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kebaikannya yang selalu dilimpahkannya dalam kehidupan kita. Saat ini di situasi yang sulit bagi bangsa Indonesia, bangsa kita tetap mendoakan yang terbaik untuk terjadi atas bangsa kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat serta setia untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini di Seoul, Korea Selatan terjadi demonstrasi menuntut pemaksulan presiden. Mereka menuntut agar Presiden Korea Selatan saat ini diturunkan dari jabatannya. Yang melakukan demonstrasi mencapai puluhan ribu orang, tapi demonstrasi itu berlangsung dengan damai, tertib, dan aman. Demonstrasi ini masih dilakukan sampai hari-hari ini, dan demonstrasi itu dilakukan tanpa adanya sikap anarkis. Kalau kita bandingkan dengan demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Indonesia belakangan ini, beberapa hari ini, ada banyak aksi demonstrasi yang berubah menjadi anarkis. Berbagai fasilitas umum dirusak, terjadi pembakaran, dan berbagai hal yang buruk lainnya dilakukan. Muncul pertanyaan, apakah boleh kita membenarkan anarkisme dalam sebuah demonstrasi? Kita perhatikan di sini saudara, dalam Roma 13 ayat 1-2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat dalam surat Roma ini dituliskan di zaman masa kekuasaan Kaisar Roma yang tidak sempurna, bahkan keras terhadap orang-orang percaya. Tapi Rasul Paulus di sini menyatakan pentingnya hidup dalam ketaatan kepada otoritas yang ada. Tidak semua tindakan pemerintah benar. Memang seringkali pemerintah itu salah dan mengambil kebijakan yang tidak tepat. Tapi di sini saudara, kita diingatkan bahwa sikap-sikap anarkisme bukanlah cara orang percaya dalam memperjuangkan kebenaran. Otoritas itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Kalau ada pemerintah yang salah, kita perlu mengkritisi, tapi jangan kita lakukan hal-hal yang merusak. Ada banyak cara untuk menyuarakan kebenaran, bukan dengan kekerasan, tapi dengan hikmat, damai, sejahtera, dan kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, oh kalau dengan kasih, melakukan demonstrasi dengan baik, dengan tertib tidak akan didengar. Bayangkan saudara kalau anak kita
merengek meminta sesuatu dari kita, lalu merusak semua yang ada di rumah, tentu sikap tersebut tidaklah benar. Menyampaikan aspirasi, kritisi tentu boleh saja, tapi jangan melakukan tindakan anarkis yang merugikan banyak orang. Alkitab tidak melarang kita untuk bersuara memperjuangkan keadilan, tapi lakukan itu dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, teratur dan penuh dengan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi bangsa kita hari-hari ini, biarlah kita tetap menjaga hati dan iman kita, tetap jaga kasih kita. Jangan mendukung tindakan anarkis, jangan membenarkan tindakan-tindakan yang merusak. Mari suarakan kebenaran dengan cara yang damai. Doakan pemerintah kita, doakan semua rakyat bangsa kita agar mengalami pemulihan dan keberkatan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mau belajar, kami mau taat kepada setiap kehendak Tuhan. Kami tidak mau bertindak anarkis dalam menyuarakan apa yang menjadi pendapat dan pandangan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti dan hidup selalu dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami yang memancarkan terang-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, pulihkan, berikan kesembuhan dan kesehatan, dan berikan jalan keluar ya Tuhan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkati dan jamah lawat setiap pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai daerah, presiden sampai pejabat yang terendah, agar mereka memiliki hikmat Tuhan, melakukan yang terbaik bagi rakyat bangsa Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.